Hai sahabat angka dan data. Hukuman mati adalah salah satu hukum yang diberlakukan di Indonesia. Hukuman ini berlaku untuk kasus yang sangat-sangat berat seperti narkotika, korupsi, hingga seperti kasus berencana yang baru-baru ini menjadi viral di mana pada tanggal 13 Februari 2023, Majelis Hakim memutuskan menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Ferdy Sambo. Melansir dari detik.com, vonis ini dijatuhkan setelah Ferdy Sambo terbukti melakukan tindakan berencana hingga menghilangkan nyawa ajudannya Brigadir Yosua Huta Barat. Sahabat angka dan data, selain kasus Ferdy Sambo, terdapat sejumlah kasus terkenal di Indonesia yang sangat berat yang berujung pada vonis hukuman mati. Inilah 7 kasus terkenal sepanjang sejarah Indonesia yang berakhir pada hukuman mati. Sebelum lanjut, pasti ada yang belum subscribe nih. Yuk, tekan tombol hitam subscribe di pojok kanan agar tidak ketinggalan informasi yang menarik dan gratis dari kami. Terima kasih. 7. Kasus Ustin Bestari 1964. Ustin Bestari merupakan seorang pedagang sekaligus jagal kambing. Melansir dari kompas.com, Ustin melakukan aksi kejinya hingga menghilangkan nyawa 6 orang sekaligus yang adalah rekan bisnisnya. Aksi pertamanya ini dilakukan di desa Jagalan, lalu 5 orang lainnya di sebuah rumah yang ia sewa di desa Saduri di pinggir jalan raya antara Mojokerto dan Surabaya. Ustin pun lalu ditangkap oleh pihak aparat dan dijatuhi vonis hukuman mati pada tahun 1964. Melansir dari kompas.com, 14 tahun kemudian, hukuman mati diberikan kepadanya saat subuh tanggal 14 September 1978 di tepi pantai daerah Kenjeran, Surabaya. Kasus Ustin Bestari ini merupakan kasus pertama dan ia menjadi orang Indonesia pertama yang dijatuhi hukuman mati. 6. Kasus Fabianus Tibo dan kawan-kawan 2006. Selain Ustin Bestari, kasus berat yang terkenal yang berakhir pada vonis hukuman mati terjadi pada tahun 2006. Kala itu pada tahun 1998 hingga tahun 2001, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah diguncang kerusuhan. Setelah diselidiki, Pengadilan Negeri Palu pada 5 April 2001 akhirnya memvonis hukuman mati kepada Fabianus Tibo, Domingus, dan Marinus sebagai terdakwa dalam kasus ini. 5 tahun kemudian, tepatnya tanggal 22 September 2006, ketiganya dieksekusi setelah beberapa kali tertunda karena terdapat pro dan kontra dari masyarakat dan sejumlah tokoh Indonesia. 5. Kasus Ahmad Suradji 2008. Pada tahun 2008, Indonesia digemparkan dengan sosok Ahmad Suradji yang populer dipanggil Dukun AS. Dukun AS terbukti menjadi pelaku sehingga menghilangkan nyawa dari 42 wanita sekaligus di perkebunan tebu di Desa Sei Semayang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Aksinya ini dilakukan dari tahun 1986 hingga tahun 1997. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Ahmad Suradji terbukti bersalah hingga dijatuhi hukuman mati pada tanggal 27 April 1998. 10 tahun kemudian pada Juli 2008, ia dieksekusi pukul 10 malam oleh Brimopolda Sumatera Utara. Kasus Ahmad ini lalu diangkat dalam sebuah film yang berjudul Misteri Kebun Tebu. 4. Kasus Amrozi bin Nur Hasyim dan kawan-kawan 2008. Melansir dari Wikipedia, pada malam Natal tahun 2000, Indonesia mengalami duka yang sangat mendalam. Aksi yang dilakukan dan didalangi oleh Amrozi bin Nur Hasyim, Imam Samudrah, dan Huda bin Abdul Haq membuat 18 orang harus kehilangan nyawanya di sejumlah gereja. Pada tahun 2002, aksi ini kembali terjadi dan mereka lakukan di Bali. Sebanyak 203 orang harus kehilangan nyawanya. Melansir dari CNN Indonesia, dari 28 orang tersangka, 3 diantaranya lalu divonis hukuman mati, yaitu Amrozi,
Imam Samudra dan Huda bin Abdul Haq pada Agustus 2003 atas perbuatan mereka yang menyakiti persaudaraan Indonesia. Pelaksanaan hukuman mati tertunda beberapa kali lantaran tim pengacara keberatan. Tim pengacara lalu mengajukan peninjauan kembali pada tahun 2008 namun ditolak. Pada November 2008, Amrozi, Imam Samudra, dan Huda bin Abdul Haq dieksekusi mati atas tindakan mereka yang telah melukai bangsa. Mereka dieksekusi di Lembah Nirbaya, Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. 3. Kasus Suryadi Swabuana dan Jurid Abdullah 2013. Pada tahun 1991, Sumatera Selatan digemparkan dengan kasus Suryadi Swabuana. Suryadi Swabuana tega menghilangkan nyawa satu keluarga di Palembang, yaitu Thomas Suripto, Genoveva Suyatmi, serta Bambang Supripto dan pembantu Nuraini. Thomas merupakan karyawan senior BUMN besar di Palembang yang sudah menganggap Suryadi Swabuana sebagai keluarga, namun Suryadi membalas dengan air tuba. Pada tahun 1997, Jurid bin Abdullah dan Ibrahim menjadi terpidana kasus berencana juga di Sumatera Selatan, tepatnya di Musi Banyuasin. Melansir dari sumutpost.co, belasan tahun kemudian ketiganya dieksekusi di Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah pada tanggal 17 Mei 2013. 2. Kasus Freddy Budiman dan kawan-kawan 2016. Freddy Budiman adalah seorang pengedar narkoba asal Surabaya yang memiliki kasus narkotika yang sangat berat. Sudah berkali-kali ia tertangkap dan dipenjara namun tidak pernah bertobat. Melansir dari Wikipedia, ia pernah ditangkap pertama kali tahun 2009. Akibat aksinya yang tak terpuji ini, ia pun dieksekusi mati pada Juli 2016 di Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah, bersama 3 orang lainnya yang berkewarganegaraan asing. 1. Kasus Verdi Sambo 2023. Pada tanggal 8 Juli 2022, Indonesia digemparkan dengan peristiwa yang menimpa Brigadir Yosua Huta Barat hingga harus kehilangan nyawanya. Terkait dengan kematian ini, melansir dari Wikipedia, Verdi Sambo lalu ditetapkan sebagai tersangka pada Agustus 2022. Pada tanggal 17 Januari 2023, Jaksa Penuntut Pengadilan Jakarta Selatan menjatuhi hukuman penjara seumur hidup kepada Verdi Sambo. Hingga pada 13 Februari 2023, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan vonis hukuman mati kepada Verdi Sambo. Melansir dari CNN Indonesia, Verdi Sambo telah terbukti melakukan tindak pidana berencana yang menghilangkan nyawa Brigadir J atau Brigadir Yosua Huta Barat dan menyebabkan keresahan serta kegaduhan yang meluas di tengah masyarakat. Sahabat Angkatan Data, itulah 7 kasus berat yang terkenal sepanjang sejarah Indonesia yang berakhir pada vonis hukuman mati. Apapun keputusan hakim yang ada, hukum tetaplah hukum demi memberikan efek jera kepada pelaku, mengurangi kasus serupa, menegakkan keadilan di negeri ini, serta demi melindungi masyarakat dari perbuatan orang jahat dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mari kita doakan, semoga bangsa kita Indonesia semakin hari, semakin aman, damai, adil, dan sejahtera. Sekian dan terima kasih. Halo, halo, hai.